Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah pada pagi ini, Rabu 11 Agustus 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di HKBP nomor 581 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini lewat nafas kehidupan, waktu dan kesempatan hingga kami boleh kembali menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami berangkat untuk melakukan setiap kegiatan aktivitas kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan ajari kami dan bimbing kami ya Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan kehendak dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jala doson halak naramundo hami sude, jala songon ulus namar sapu daro-daro sude hati goran nami. Di bahini malus dohami sude songon bulung, jala di luahon hajahaton nami dohami, songon nani luahon ni alogo. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, maka akan sulit untuk melakukan perubahan. Karena pada dasarnya di dalam kesadaran akan perbuatan yang salah yang telah dilakukan itulah, maka akan lahir sebuah perenungan, perubahan dan pertobatan. Maka sangatlah penting untuk seseorang itu sadar akan apa yang telah dilakukan, terlebih ketika dia telah melakukan tindakan atau perilaku yang salah yang membawanya jatuh ke dalam dosa. Demikianlah Bapak Ibu, saat ini ketika kita melihat bagaimana umat Israel telah menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga murka Tuhan terjadi atas mereka. Mereka menyadari bahwa oleh karena pelanggaran mereka lah sehingga mereka sebagai umat Allah di dalam penderitaan mereka mengakui dan meratapi dosa-dosa mereka.
Dan mereka membenarkan tentang kuasa Allah dalam setiap penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Mengakui bahwa mereka tidak layak mendapat belas kasihannya. Dan dengan begitu mereka di dalam hati, di dalam keinginan memberikan diri untuk memperbaiki masalah-masalah mereka. Karena Bapak Ibu, sekarang kita melihat bahwa mereka berada di bawah teguran dan murka Allah karena dosa mereka. Tidak ada lagi yang dapat mereka harapkan selain belas kasihan Allah. Dan mereka juga tidak dapat memberikan pertolongan antara satu dengan yang lain. Karena mereka menyatakan bahwa mereka semua telah tercemar oleh dosa-dosa mereka. Mereka telah jauh dari jalannya Tuhan dan lalai dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai umat Allah. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 64 ini, kita akan menemukan bagaimana umat Israel mengakui dan berseru atas setiap kesalahan mereka. Bahkan di dalam kerendahan diri mereka, mereka mengakui diri mereka adalah najis. Bahkan mereka mengibaratkannya seperti kain kotor. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan bangsa Israel ini menyiratkan pertobatan mereka. Karena mereka menyadari kesalahan dan kelemahan mereka. Mereka mengakui bahwa perbuatan dosa mereka lah yang menyebabkan mereka menderita dan mengalami kehancuran seperti saat itu. Mereka mengakui bahwa apa yang mereka anggap saleh ternyata hanya ritual dan tradisi yang tidak kudus dan diibaratkan seperti kain kotor tadi. Akibatnya mereka kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hubungan itu rusak oleh kenajisan mereka sendiri. Kenajisan yang tidak dapat dibersihkan oleh usaha kesalehan mereka sekalipun. Perbuatan jahat membuat kedudukan mereka lemah. Tak ubahnya dikatakan seperti selembar daun yang mudah diterbangkan angin, yang tidak mampu untuk mempertahankan diri sendiri. Sehingga saat ini kita melihat bahwa sesungguhnya pengakuan dan pertobatan ini menumbuhkan kerinduan untuk memiliki pemulihan hubungan bangsa itu dengan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan ketika kita kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah. Oleh karena kita melakukan pelanggaran yang dapat membangkitkan murkanya. Bagi orang yang percaya dan beriman, merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, menikmati wajahnya yang memberikan kedamaian dan arah hidup adalah pengalaman yang tak tergantikan oleh apapun. Karena itu sesungguhnya kita harus menjaga agar tidak membuka peluang sedikit pun bagi sikap hidup, hati dan tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Apabila kita sungguh umat tebusannya, pertobatan akan dosa yang telah kita lakukan merupakan bukti bahwa kita adalah miliknya. Sejauh-jauhnya orang beriman menyimpang dari jalan Tuhan, ia akan kembali juga kepada Tuhan Allah. Bahkan kita melihat semurka apapun Allah terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia, lihatlah bahwa ia membuka hatinya untuk menyambut dan memulihkan kita. Kasih Allah lebih besar dari murkanya. Itu telah dibuktikan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini ketika kita merasakan bahwa kita telah melakukan tindakan yang membangkitkan murka Allah, maka segeralah datang ke hadapannya memohon pengampunan. Maka lihatlah dia akan hadir untuk memberikan pengampunan itu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 686 ayat 1 tambah dengan ayat 3.
Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam setiap keberdosaan kami, di dalam setiap kelemahan dan pelanggaran yang telah kami lakukan, Engkau memperlihatkan terlebih di tengah-tengah bangsa-Mu murka yang telah Engkau sampaikan. Tetapi saat ini juga Tuhan kami mendengar bahwa di atas murka yang telah Engkau sampaikan, kasih-Mu terlihat dan nyata lebih besar, yang telah memberikan kami pengampunan dan keselamatan di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, bimbing dan arahkan kami. Engkau yang selalu setia untuk mengarahkan setiap jalan kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan yang telah Engkau kehendaki, agar kami tidak menuruti setiap keinginan daging kami yang membawa kami ke dalam keberdosaan itu. Engkau Tuhan yang menguduskan kami, Engkau Tuhan yang menguatkan iman kami, agar kami tetap tinggal di setiap jalan yang Engkau tetapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami, setiap kegiatan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Engkau yang tetap menjaga, membimbing dan mengarahkan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita, kesehatan dan umur yang panjang. Engkau juga Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan di dalam duka cita. Engkau yang menguatkan, yang membimbing mereka, yang memberikan pengharapan yang hidup di dalam setiap hati mereka, agar mereka tetap melihat bahwa Tuhan tetap setia memberkati, menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.